Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat Ali Imran ayat 71. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Qala fi tafsir, ya ahlat Taurati wal Injil. Ahlul kitab yakni ahlul Taurat dan Injil. Wahai para pemegang Taurat dan Injil, lima talbisun, lima tukhallituna, kenapa kalian mencampur adukkan al-haqqa, kebenaran, fi kutubikum, di dalam kitab-kitab kalian, bima haraftumuhu, dengan apa yang kalian selewengkan, wa katabtumuhu, dan dengan apa yang kalian tuliskan, minal batil, berupa kebatilan, biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Paham maksudnya ya? Ya, talbisul haq bil batil yang dilakukan oleh ahlul kitab itu mereka mencampur antara isi Alkitab mereka dengan penyelewengan, penyimpangan yang mereka tulis dalam Alkitab itu, sehingga orang yang membaca dari kalangan awam ataupun generasi berikutnya tidak lagi mengetahui mana yang murni Alkitab, mana yang bukan, tidak bisa membedakan. Nah, ini namanya apa? Mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan yang mereka lakukan. Ya. Wa tukhfun, dan kalian tukhfuna, kalian menyembunyikan, merahasiakan, ma fihima, isi dari Taurat dan Injil, min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa kriteria Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud dengan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, bukan semua ahlul kitab, tapi siapa kemarin? Ulamanya. Ulamanya siapa? Ulama. Ya ahlul kitab yakni ya wahai ulama ahlul kitab. Kenapa kalian mencampur adukkan ya Taurat dan Injil dengan tulisan-tulisan batil kalian? Ya, sehingga orang awam ataupun generasi berikutnya tidak lagi mengetahui perbedaan antara Alkitab dengan bukan. Dan kenapa kalian wahai ulama ahlul kitab, kenapa kalian menyembunyikan ya isi Alkitab tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna dinahu huwal haqq. Kenapa kalian menyembunyikan isi Alkitab berupa bahwa agama Muhammad SAW itulah al-haq, itulah kebenaran. Wa antum ta'lamuna dzalik, dalam keadaan kalian mengetahui hal itu. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini dan sebelumnya itu adalah ulamanya, adalah ulama ahlul kitab, bukan semua ahlul kitab, bukan. Yang melakukan perombakan Alkitab kan bukan semua ahlul kitab, ya, ulamanya saja. Mayoritas ulama, mayoritas ahlul kitabnya tidak ngerti, ya, tidak mengetahui. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Waqalat jama'atun min ahlil kitab minal yahud. Waqalat, dan berkata jama'atun min ahlil kitab, segolongan dari ahlul kitab, minal yahudi, dari
kalangan Yahudi. Ya. Aminu ay saddiqu. Percayalah kalian billadzi unzila, dengan apa yang diturunkan alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yakni kepada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan alladzina amanu di sini ya atba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percayalah kalian dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan nahari, di pagi hari. Wakfuru, lalu ingkarlah kalian akhirahu, di petang hari. Tujuannya apa? La'allahum yatasyakkakuna, barangkali dengan begitu mereka para pengikut Muhammad SAW akan bimbang, fi dinihim, akan ragu dan bimbang terhadap agama mereka. Wa yarji'una anhu, kemudian murtad. Apa makna yarji'un? Murtad. Kemudian mereka murtad. Barangkali dengan begitu mereka akan bimbang dan ragu terhadap agama mereka, kemudian mereka murtad. Ya. Jadi pagi harinya percaya kepada Quran, kemudian petang harinya ingkar. Ya, mengingkarinya. Tujuannya untuk menebar keraguan-raguan. Ya. Jadi ini memang sebagian ahlul kitab itu mereka merusak agama mereka sendiri, Alkitab mereka sendiri, kemudian juga merusak ya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayaknya darahnya itu yang mengalir itu iblisiyah gitu. Ya, darah yang ngalir di badannya itu iblis gitu. Enggak puas dengan ya agamanya sendiri yang rusak gitu. Ya, harus ngerusak yang lainnya juga. Allahul musta'an. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ini masih sambungan omongan segolongan Yahudi tadi kepada teman-temannya. Wala tusaddiqu wala tu'minu ay wala tusaddiqu tasdiqan sahihan. Dan jangan kalian percaya sepenuhnya, wala tusaddiqu tasdiqan sahihan. Dan jangan kalian percaya sejujurnya, sepenuhnya. Illa, kecuali liman, kepada orang yang tabi'a dinakum. Kecuali kepada orang yang mau mengikuti agama kalian, fakana yahudiyan, menjadi seorang Yahudi. Jangan kalian percaya sepenuhnya, sejujurnya, kecuali kepada orang yang mau mengikuti agama kalian, menjadi seorang Yahudi. Ya, jadi jangan percaya sama orang Yahudi, jangan percaya. Orang Yahudi nggak akan percaya kepada selain mereka. Ya, orang Yahudi nggak akan percaya kepada selain mereka. Ini diwarisi oleh orang-orang Syiah. Diwarisi oleh orang-orang Syiah. Mereka tidak mau terima kecuali ya dari siapa yang mengikuti mereka. Qul lahum ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan kepada mereka, innal huda wat taufiqa, sesungguhnya hidayah dan taufik hudallah adalah hidayah Allah semata, wa taufiquhu, taufik dari Allah semata. Maksudnya makna hidayah dan taufik
Taufik itu sesudah hidayah. Taufik itu sesudah apa? Hidayah. Hidayah itu mengetahui kebenaran. Taufik itu mengikuti dan mengamalkan kebenaran. Ya, hidayah itu apa? Mengetahui kebenaran. Taufik, ya, menerima, mengikuti dan mengamalkan kebenaran. Lil iman sahih, untuk beriman dengan benar. Ya, biar saja mereka mau katakan, ya, mereka katakan kepada teman-temannya, jangan kalian beriman dengan jujur, jangan kalian percaya dengan sepenuhnya kecuali kepada siapa yang mau jadi Yahudi mengikuti kalian. Biarkan saja. Ya, Rasul katakan kepada mereka, ya terserah kalian. Hidayah dan taufik untuk beriman dengan benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan taufik untuk beriman dengan sepenuhnya, untuk percaya dengan sepenuhnya dan jujur, itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qalu, dan mereka berkata, la tuzhiru, jangan kalian tunjukkan ma indakum minal ilmi, apa yang kalian punya berupa ilmu, pengetahuan. Jangan kalian tunjukkan ilmu yang kalian punya lil muslimin, kepada kaum muslimin. Kenapa? Fayata'allamuhu minkum, sehingga kaum muslimin akan belajar ilmu itu dari kalian. Fayusawukum fil ilmi bihi, sehingga mereka pun setara, sejajar keilmuannya dengan kalian. Jangan mimpi orang Yahudi mau ngasih ilmu mereka ke kaum muslimin semuanya, ya, kasih dikit aja. Jangan kalian tunjukkan, jangan kalian perlihatkan ilmu yang kalian punya kepada kaum muslimin sehingga mereka mempelajari ilmu itu dari kalian dan mereka pun sejajar dengan kalian. Ya, Indonesia loh, dari zaman dulu negara berkembang terus. Iya enggak? Orang barat mengklaim mereka negaranya negara maju, terus Indonesia disebut negara apa? Berkembang. Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim disebut negara berkembang atau negara terbelakang. Terus dari dulu itu. Ya kan? Dari dulu, dari sebelum kita lahir. Dari sebelum saya tanya, sejak kapan? Cari Google. Sejak kapan Indonesia masuk kategori negara berkembang? Dari tahun 70-an. Sampai sekarang masih dibilang negara berkembang terus. Gak mau, mereka mau sejajar. Ya, orang-orang Yahudi tidak mau sejajar dengan orang Islam. Wa takunu lahumul afdhaliyah alaikum, kalau mereka sejajar pengetahuannya dengan kalian, mereka orang-orang Islam itu kemudian akan menjadi lebih mulia dari kalian. Wa takunu lahumul afdhaliyah, sehingga mereka memiliki keutamaan, kemuliaan alaikum, di atas kalian. Au an yatakhiduhu, atau nanti mereka orang-orang Islam itu akan menjadikan ilmu itu yang mereka pelajari dari kalian itu hujjatan inda rabbikum, ya, sebagai hujjah, sebagai argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaghlibunakum biha, untuk mengalahkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut, ya, apa? Didebat dengan ilmu mereka sendiri. Mereka khawatir. Qul lahum ayyuhar rasul, wahai rasul, yang paling kasihan kan, ya, sebagian orang yang ngaku Islam, ya, sudah rela murtad, sudah rela mengolok-olok Islam, ya kan, demi mendapatkan ilmu mereka. Ternyata yang dikasihkan oleh mereka juga cuma secuil aja dari ilmunya, ya kan? Gak bakalan mereka mau ngasihkan semua ilmu mereka kepada orang Islam, ya. Kullahum ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan kepada mereka, innal fadla wal ata'a,
kemuliaan. Sesungguhnya kemuliaan wal ata dan karunia, wal umuro serta segala urusan, segala perkara, kullaha biyadillah, semuanya itu di tangan Allah. Wa tahta tasarrufi, semuanya itu di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tiha man yasha, Allah akan memberikannya kepada siapa di antara hambanya yang Dia kehendaki. Mimman amana bihi wa bi rasulihi, dari kalangan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas lagi maha mengetahui segala sesuatu. Yas'u bi ilmihi wa ata'ihi jami'a makhluqatih, pengetahuan Allah dan karunia Allah, Allah luaskan, lapangkan kepada seluruh makhluknya. Yas'u, Allah lapangkan kepada seluruh makhluknya. Mimman yastahiqu fadlahu wa ni'amahu, ya, kepada siapa-siapa yang berhak mendapatkan karunia dan kenikmatan-kenikmatan darinya. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Innallaha yakhtassu min khalqihi, sesungguhnya Allah memilih secara khusus di antara makhluk-makhluknya man yasha'. Sesungguhnya Allah memilih secara khusus di antara makhluk-makhluknya man yasha'u, siapa yang Dia kehendaki, bin nubuwati wal hidayah, dengan diangkat sebagai nabi, dengan diberi hidayah, ila akmalis syara'i, diberi hidayah kepada syariat yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih secara khusus di antara makhluk-makhluk, di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki untuk diangkat sebagai nabi dan mendapatkan hidayah kepada syariat yang paling sempurna. Faham maksudnya? Ini orang-orang ahlul kitab itu kan hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu dzul ihsan wal ata'il katsiril wasi. Dan Allah Subhanahu wa taala dzul ihsan, Maha pemilik kebaikan, wal ata, karunia, al katsir yang banyak, al wasi yang luas. Ya, ini saking cintanya Allah kepada Nabi SAW dan umat Islam, ya, sudah diwakili oleh Allah Subhanahu Wa Taala perdebatan dengan ahlul kitab, ya, sudah diwakili perdebatan dengan ahlul kitab. Semua apa yang menjadi makar ahlul kitab dibongkar dan dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat ini. Wallahu musta'an. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.